Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita bersama-sama pekik merdeka, merdeka, merdeka. Silakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebagai bangsa Indonesia, kita masih dalam suasana perayaan bulan kebangsaan. Untuk merayakan memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada begitu banyak acara yang digelar untuk meriahkan hari kemerdekaan tahun ini, dan salah satu yang paling monumental adalah puncak perayaan detik-detik proklamasi di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kita semua terlalu dalam kebahagiaan perayaan di berbagai tempat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu pertanyaan mendasar bagi kita. Apa sesungguhnya makna kemerdekaan bagi kita di tengah-tengah keprihatinan kita tentang situasi kehidupan sosial, situasi kehidupan ekonomi, situasi kehidupan politik di Indonesia, di mana cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya tercapai. Kemiskinan, pengangguran, krisis pangan, kekerasan, korupsi, dan berbagai ketimpangan sosial ekonomi masih mewarnai keseharian kita saat ini. Saudara-saudara, kemeriahan perayaan jangan melenakan kita untuk lupa terhadap perjuangan merebut cita-cita kemerdekaan. Kita ingat kata bijak dari Bung Karno, bahwa perjuangan para pendahulu lebih mudah dalam mengusir penjajah. Tetapi bagi generasi penerus, perjuangan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nasihat Bung Karno ini ada benarnya, bahwa penjajahan oleh Belanda dan Jepang telah berakhir. Tetapi penjajahan oleh kemiskinan, pengangguran, radikalisme, dan kebodohan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai oleh bangsa ini. Karena itu dalam tema perayaan kemerdekaan tahun ini, Nusantara Baru, Indonesia Maju, kita sebagai umat Kristen dapat mengambil bahagian aktif untuk membangun negeri ini. Membangun negeri ini menjadi negeri yang dicitrakan sebagai Samrut Katulistiwa, negeri nyiur melambai, negeri buang tongkat dan kayu jadi tanaman. Saudara-saudara, Indonesia ini negeri kaya, raya dan subur. Tetapi mengapa kemiskinan dan penderitaan masih menjajah kehidupan kita? Apa sesungguhnya yang salah dalam mengelola negeri ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pintu masuk bagi kita pagi ini, untuk kita bersama-sama berefleksi, merenungkan tentang makna kemerdekaan sesuai dengan tema renungan yang ditetapkan oleh Sinode Gemit, dipimpin oleh hikmat Tuhan. Saudara-saudaraku, berdasarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat 18 dengan perikop hikmat dari atas. Tema dan perikop ini kita dapat kaitkan dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Saudara, para pendiri bangsa telah meletakkan suatu landasan ideal
meletakkan landasan ideal untuk bagaimana mengelola bangsa ini dengan hikmat kebijaksanaan untuk bekerja bersama mencapai tujuan negara Indonesia. Surat Yakobus kepada 12 suku Israel di perantauan dapat menjadi dasar bagi kita untuk memahami lebih jauh tentang hikmat kebijaksanaan dan bagaimana hidup dalam hikmat itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mungkin saja segala cita-cita bangsa ini belum kita capai karena kita belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hikmat kebijaksanaan. Kita lupa belajar untuk membangun hidup sesuai hikmat kebijaksanaan. Saudara Yakobus mendefinisikan hikmat sebagai cara pandang dan cara hidup jemaat. Ia kemudian membagi hikmat atas dua bagian yang berbeda satu sama lainnya. Yaitu yang pertama dikatakan hikmat dari atas yang bersumber dari kebenaran Tuhan. Dan yang kedua hikmat yang berasal dari dunia. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Yakobus mencatat 3 hal yang disebut hikmat yang berasal dari dunia, yaitu orang yang selalu menaruh perasaan iri hati. Son malia orang pun senang. Lia orang tuh hanya lia dengan iri hati. Lia sesama tuh hanya lia dengan iri hati. Lia saudara tuh hanya lia dengan iri hati. Pokoknya dalam di pikiran yang ada hanyalah iri hati. Sehingga kalau dia datang, orang Hansen panggil di punama, iri hati sudah datang. Orang yang memegahkan diri dan orang yang hidup senang berdusta atau berbohong. Menurut ayat 16, jika orang yang hidupnya dikuasai oleh hikmat dunia yaitu iri hati, memegahkan diri atau sombong, serta suka berdusta. Ya. Jadi orang iri hati, orang yang selalu mementingkan diri sendiri, orientasi hidupnya adalah untuk kesenangan dan kenikmatan diri sendiri tanpa dia peduli dengan siapapun. Ya. Tidak melihat orang lain sebagai sesama yang perlu mendapat perhatian, dia tidak peduli. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan hidup dalam kesombongan, selalu meremehkan orang lain, selalu pukul dada yang paling hebat. Kalau dia omong mesti dengar, son dengar maka tersinggung, maka mulai buat ulah. Nah ini orang yang sombong. Orang yang selalu berdusta dikatakan di sini berdusta. Ya. Nah, kalau orang-orang ini yang tadi saya katakan, mereka melaksanakan di dalam hidup yang Tuhan berikan kepada mereka, maka kehidupannya hanya menghasilkan kekacauan dan perbuatan jahat. Di mana-mana san bawa damai, tapi di mana-mana dia berada, dia hanya membawa kekacauan di dalam hidupnya, keluarganya selalu membawa kekacauan. Son ada damai di hati. Saudara, jenis hikmat yang kedua, yakni hikmat yang berasal dari atas atau dari Tuhan. Apa ciri hikmat Tuhan? Mari kita lihat dalam ayat 13. Disebutkan manusia yang berhikmat selalu menunjukkan perbuatan kelemah lembutan. Dan melalui dia omong pu lembut, nah kau suka dengar. Kelemah lembutan. Pada ayat 17 ditambahkan lagi ciri orang berhikmat dari Tuhan berkarakter cinta damai. Tadi saya bilang di mana-mana dia membawa damai. Kalau ada orang bertengkar, satu orang semuncul, contoh kayak Linda muncul, wih pembawa damai sudah datang. Ya. Pembawa damai sudah datang, tenang, biar dong mau ribut mau sedikit, pembawa damai semua sepintu. Ya.
membawa damai, ya. Peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Jadi manusia yang hidup dalam hikmat Tuhan, hidupnya, tingkah lakunya, gerak-geriknya, pikirannya, perbuatannya selalu konsisten, menghasilkan damai sejahtera. Di mana ia ada, di situ ada damai dan kesejukan. Dia selalu membawa sejuk. Saudara-saudara, manusia yang berhikmat dari kebenaran Allah, ia akan senantiasa ramah kepada semua orang, tanpa ia membeda-bedakan latar belakang. Sebab apa, saudaraku? Sebab kadang ada orang yang ramah ini pilih-pilih, hanya kepada orang yang sesama suku, hanya kepada orang yang sesama agama, atau ada di pung maunya, ada di pung kepentingan. Ya kalau kau datang, itu di om kosong. Dia mau dulu ramah, habis balik belakang pusing. Nanti kita bilang, datang no, oh mau manis-manis, ramah baik-baik, super oleh apa yang dia mau, pergi balik belakang, son peduli. Saudara-saudara, tetapi keramahan berubah menjadi permusuhan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Demikian pula orang yang berhikmat dari Tuhan, ia menjadi orang yang penurut atau taat kepada kebenaran, taat kepada hukum, taat kepada norma, sopan santun. Orang yang berhikmat dari Tuhan juga hidup peduli kepada sesama dalam belas kasihan. Tidak memihak atau bersikap tegas. Salah katakan salah, benar katakan benar, serta hidup tulus dalam segala hal. Dan saudara, orang yang tulus adalah mereka yang hidup apa adanya, tanpa rekayasa, dan berbeda dari mereka yang hidup ada apanya, yang selalu punya maksud tersembunyi. Kata-katanya tidak seindah perbuatannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pertanyaan refleksi bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Dari kedua hikmat ini, hikmat jenis apakah yang sementara memimpin perjalanan hidup kita? Sekali lagi saya katakan, hikmat jenis apakah yang sementara memimpin hidup kita? Tidak diragukan lagi, saudaraku, bahwa secara kolektif kita masih seringkali dipimpin oleh hikmat duniawi daripada hikmat Allah. Kotong jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kotong berdoa, aduh Tuhan nih, kotong sumalu angkat kepala di hadapan Tuhan. Karena kita seringkali mengikuti hikmat duniawi daripada menuruti hikmat Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam mengelola bangsa ini, mengelola kehidupan kita, baik sebagai pemimpin maupun rakyat, kita sadari kita belum sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan hikmat Tuhan. Negeri ini kaya, tetapi hanya segelintir orang yang menikmatinya. Tambang, hutan, laut dirampok oleh mereka, kelompok penguasa. Sementara rakyat jelata semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kenistaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hikmat dari Tuhan merupakan sebuah jawaban bagi Indonesia, bagi kehidupan kita. Jika kita ingin membangun Nusantara baru, Indonesia maju, Indonesia emas. Saudara, Indonesia baru adalah cerminan dari bangsa yang mau hidup
berdasarkan hikmat Tuhan. Bangsa yang memiliki karakter baru yang mulia dan terpuji. Tanpa karakter baru yang bersumber dari hikmat Tuhan, maka Indonesia, maka kehidupan kita akan terus dipimpin oleh hikmat duniawi yang justru menghasilkan kecelakaan dan bencana yang menghancurkan. Korupsi, radikalisme, kekerasan yang terjadi di mana-mana, penindasan yang terjadi di mana-mana, kemunafikan yang terjadi di mana-mana adalah penjajah-penjajah baru yang mengancam bangsa ini, mengancam kehidupan kita di tengah-tengah perjuangan kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus menulis teks surat yang sangat sederhana tentang hikmat Tuhan agar kita mudah memahami dan melaksanakannya. Sebagai umat Kristiani kita dipanggil untuk kita dapat berkontribusi bagi perjuangan bangsa ini, merebut masa depannya yang jaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, almarhum Jenderal Simatupang, ia sebagai seorang tokoh Kristen Indonesia, ia pernah mengajukan sebuah tawaran teologis praktis tentang apa yang disebut sebagai minoritas kreatif. Menurut Simatupang, meskipun orang Kristen dari segi jumlah minoritas, tetapi minoritas Kristen harus memiliki kelebihan. Sekali lagi, minoritas Kristen harus memiliki kelebihan. Baik itu kelebihan dalam kualitas moral, baik itu kelebihan kualitas intelektual, untuk memberi daya pengaruh yang positif dalam bersama-sama membangun Indonesia. Minoritas kreatif terlihat dari bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara pandangan kita ke depan, bagaimana cara hidup kita dipimpin oleh kebenaran Allah. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perayaan bulan kebangsaan ini, pesan firman Tuhan melalui surat Yakobus bagi jemaat di sini. Pesan firman Tuhan bagi saudara dan saya sangat menolong kita untuk bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan menguatkan tekad kita untuk berjuang melucuti senjata iblis berupa hikmat dunia ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, jika kita masih dijajah oleh hikmat duniawi ini, maka kehidupan kita pribadi, kebersamaan kita, maka Indonesia akan mengalami kemunduran dan bukan kemajuan. Bahwa tidak ada Indonesia baru dan Indonesia maju dalam pimpinan hikmat duniawi. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudaraku, ada ungkapan yang bilang begini: lebih baik 1000 domba dipimpin oleh seekor singa daripada 1000 singa dipimpin oleh seekor domba. Kekuatan duniawi yang besar tidak berarti apa-apa, saudaraku. Tidak berarti apa-apa tanpa dipimpin oleh kebenaran Allah. Sebaliknya, sesuatu yang kecil dan tidak berharga di mata manusia, namun dipimpin oleh hikmat Allah, sungguh sangat dahsyat. Amin Bapak Ibu. Daud yang kecil dan tidak berarti di mata Filistin, tetapi karena ia maju dengan bersandar kepada hikmat Tuhan, maka dengan mudah ia dapat merobohkan Goliat
yang mengandalkan kekuatan pedang dan baju besi. Saudara, hikmat Daud yang kecil dapat menghancurkan kekuatan dunia yang raksasa. Karena itu sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya, hikmat Allah itu telah dikaruniakan kepada kita semua melalui pimpinan Roh Kudus yang dari hari ke hari terus menerangi kita dengan kebenaran Allah untuk hidup bebas dari kegelapan dosa. Saudara, Yesus yang telah menaklukkan dosa dalam kebangkitannya, sesungguhnya Ia telah memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa. Kita, saudara dan saya, kita adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Saudara, jika para pejuang kemerdekaan berani bersumpah untuk memilih merdeka atau mati, maka kita generasi bangsa saat ini seharusnya dengan tegas kita bersama-sama menyatakan tekad kita untuk merdeka dari segala perhambaan dosa atau mati dalam kebenaran Tuhan. Pertanyaan untuk kita gumuli dalam hidup: beranikah kita berjanji? Beranikah kita berjanji demi Indonesia baru, Indonesia maju? Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin.